Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narendra Wiratitama dengan NIM 105. Saya dari kelas TIC. Di sini saya akan mensimulasikan routing dynamic OSPF di CNS3. Baik, yang langkah pertama adalah kita membuat topologi jaringannya terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuatnya, yaitu 3 PC, 3 router, serta 1 web server. Untuk cloud ini opsional. Ini topologinya sama seperti kemarin, yaitu routing statik ya. Baik, pertama kita menyeting IP-nya terlebih dahulu. 192.168.1.1, kemudian subnet masknya 192, lalu gateway-nya 192.168.1.62. Jika sudah, kita klik OK. Oke, bisa kita close. Lalu kita pindah ke PC kedua. Lakukan yang sama, yaitu menyeting IP-nya 192.168.1.65. Kemudian gateway-nya 192, subnet masknya. Kemudian gateway-nya 192.168 1.126. Oke, klik OK. Kita close. Lalu kita pindah ke PC 3. Kita klik setting, property, TCP/IP, kemudian setting IP-nya 192.168.1.253. kemudian subnet masknya 128, lalu gateway-nya 192.168.1.254. kita klik OK. Oke, selanjutnya kita ke web server. Properties, TCP/IP 43.43.43.1, kemudian subnet masknya 0. Untuk gateway-nya 43.43.43.3. kita klik OK. Kita close. Lalu kemudian kita tambahkan menyeting routingnya. Kita tambahkan addressnya terlebih dahulu karena masih kosong. Address ini tambahkan ke PC-nya. Saya lihat di HP saja. Untuk address yang pertama yaitu 12.12.12.1/24. itu di interface Ether 1. Lalu kemudian ada 13.13.13.1/24, itu di interface-nya Ether 2. Apply OK. Kemudian yang ketiga 192.168.1.62/26. 26 ini Ether 3. Apply OK. Kemudian 192.168.126/26. ini di Ether 4. kita apply OK. Kita cek terlebih dahulu apakah sama atau tidak. Oke, sama. Kita lanjut ke router berikutnya. Kita tambahkan addressnya
itu 12.2/24 kita apply OK. Lalu kemudian 23.2/24 ini header 2 kita apply OK. Kemudian 192.168.1.254/25 ini di header 3 kita apply OK. Kita cek apakah sama atau tidak. Oke, sama. Lalu kita pindah ke web server, kita tambahkan IP address-nya, kita hapus ini. Hapus 13 ya, salah 13.3/24 ini interface-nya header 1, kemudian apply OK. Selanjutnya 23.3/24 ini interface-nya header 2, kita apply OK. Kemudian yang terakhir 43.3/24 interface-nya header 3, kita apply OK. Kita cek apakah sama atau tidak. Oke, ternyata sama. Kemudian jika sudah menambahkan addressnya, kita masuk ke menu routing, kemudian OSPF. Oke, kita ke B1, kita ke routing OSPF. Nah, ini kita ke network. Baik, pertama kita tambahkan berapa ini? 12.0/24 ini areanya backbone, kita apply OK. Kemudian 13.0/24 ini areanya backbone. Kemudian 192.168.1.0/25 areanya backbone, kita apply OK. Kita cek apakah sama atau tidak. Oke, sama. Lalu kita setting ke router 2 nya, mana itu tadi, routing OSPF network, tambahkan. Nah, kita di router 2 12.0/24 areanya backbone. Kemudian 23.0/24 areanya backbone juga. Kemudian yang terakhir 192.168.1.25 areanya backbone, kita apply OK. Nah, kita cek. Oke, sama ya teman-teman. Kemudian yang terakhir kita ke web server, kemudian routing OSPF network, kemudian tambahkan 13.0/24 areanya backbone. Kemudian 23.0/24 areanya backbone juga. Kemudian terakhir 43.0/24 areanya backbone, kita apply OK. Oke, selanjutnya coba kita cek apakah ini bisa ngeping ke B1. Bisa ya teman-teman, bisa ngeping ke PC1. Selanjutnya kita ngeping ke PC3 253, bisa juga.
sekarang kita pindah ke PC3, kita ngeping ke PC1. Oke, bisa. Selanjutnya kita ngeping ke web server. Berapa tadi? 43.1. Oke, bisa juga. Kemudian PC1, kita ngeping ke web server. Oke, bisa juga. Coba kita ping ke PC3. 192.168.1.253. Oke, ternyata bisa ya semuanya. Selanjutnya kita install web server. Oke, pastikan PC running. Oke. Untuk langkah selanjutnya kita web server, kita close dulu ini. Kita masuk ke Windows Explorer, My Computer. Ini filenya sudah saya gabung dengan library saya di sini. Foldernya maksudnya sudah digabung. Nah, ini sudah saya install SAM-nya. Tinggal tinggal menginstal ini. Kita next. Ini bentar. Aduh. Ini kita centangnya cuma Apache doang, yang lain nggak usah. Kita next. Ini nggak usah centang. Next. Kita tunggu. Mungkin ya agak lama lah, 1 menit mungkin 12 menit ya. Agak lama ya, sebentar. Menu IP DNS, buat DNS. Oke. Mungkin kita bisa mengaktifkannya lebih dulu ya DNS ini, biar memangkas waktu. Oke, di sini sudah aktif. Oke. PC2 DNS, oke, sudah aktif juga. Kemudian PC3 DNS sudah aktif juga. Kemudian sudah. Kita start ini Apache. Lalu kemudian langkah selanjutnya, oke, kita menuju ke foldernya web server. Kemudian mana nih, SAM, httdocs. Kemudian indeks PHP nya kita benar, ini kita salin lebih dahulu ya. Kita salin mana dari web server. Kita edit ini. Oke, jika sudah, kita bisa save. Sebentar teman-teman, laptop saya habis baterainya. Oke, ini kita save. Benar, ini belum saya ganti namanya. Oke, kita save. Bisa kita close.
Lalu kita hapus file index PHP nya. Yes. Oh, sudah ya. Lalu langkah selanjutnya coba akses. Ntar kita masuk ke sini, ke Mozilla 434343.1. Oke, bisa ya teman-teman. Coba kita cek ke PC 1. Oh, 434343.1. Oke, bisa juga. Selanjutnya PC 2. Apakah bisa? Harusnya bisa sih. Semua harusnya bisa. Tuh, bisa. Kemudian PC 3. 434343.1. Oke, bisa semua. Tidak ada kendala atau masalah. Selanjutnya kita DNS, perintah DNS, manual DNS. Oke, kita ke web server, ini bisa kita close. IP DNS kita centang ini, kemudian static, tambahkan ini namanya jarcom.com, addresnya 434343.1, kemudian apply. Oke. Oh ya, sebelumnya itu kita tambahkan DS nya terlebih dahulu. 3. Kita oke, kita close. Kemudian PC 3 kita close ini. DNS nya kita tambahkan. Kita oke, terus kemudian ini PC 2 seperti DNS nya sama. Terus ini bisa kita close Mozilla nya. Kemudian seperti DNS nya masih sama, yaitu 434343.3. Oke. Terus nah, selanjutnya apa ini? Oke, kita coba sama kayak tadi, cuma bedanya kita jarcom.com. Bisa jarcom.com di P1, kemudian PC2. jarcom.com. Oke, bisa juga. Selanjutnya PC3 jarcom.com bisa. Kemudian kita web server ya, otomatis sudah bisa sih ini ya, bisa kita close ya. Lalu kita masuk ke file over. Oke. File over, setting interface mikrotik supaya bisa mati ketika coba putus. Oke. Kita close. Kita close dulu. Hilang. Sebentar, berarti kita masuk ke terminalnya. Ini terminal. Setting interface mikrotik. Oke. Kita ketik interface Ethernet. Kemudian set disable running check now. Kemudian numbers.
rumusnya ini. Kemudian 0,1,2,3. Oke, kita enter. Selanjutnya PC2 kita ketikkan sama, perintah yang sama, interface ethernet set disable running check ya. Sama dengan ada typo ya teman-teman. Cek sama dengan no numbers sama dengan 0,1,2,3. kita enter. Kemudian web server ini terminal maksudnya. Kemudian ketikkan perintah yang sama, interface ethernet set disable running check sama dengan no. Kemudian numbers sama dengan 0,1,2,3. kita enter. Lalu kita masuk ke aplikasi CNS3 nya. Kita coba putuskan kabel yang menghubungkan router 1 dengan router 3. kita hapus. Baik, selanjutnya tulis jaring routing ke jarcom.com dari B1 dengan perintah tracer.com. B1 pertama kita coba ping terlebih dahulu. Oke, bisa ya teman-teman. Kemudian kita tracer, mencoba cari jejaknya jarcom.com. Oke. Ini berarti dia keluar dari P1, kemudian ini router 1 ke kanan, router 2 ke atas, kemudian ini jarcom.com. Ya gitu teman-teman. Bisa terhubung ke web server ini. Baik, mungkin sekian simulasi routing Dynamic OSPF dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.